Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Ria dengan pelajaran IPA. Gimana kabar semua? Sehat kan? Pasti dong, sehat. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang limbah. Nah, semuanya udah tahu kan apa itu limbah? Tahu dong. Limbah berasal dari suatu aktivitas, ya. Bahkan tubuh kita juga menghasilkan limbah yang berupa urin, keringat, dan gas karbon dioksida. Limbah tersebut harus disingkirkan karena sudah tidak digunakan lagi. Namun, aktivitas manusia yang berlangsung secara terus-menerus tentu menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah itu adalah sisa suatu kegiatan. Ya. Nah, tapi Keputusan Memperindang Republik Indonesia Nomor 213/MPP/Cap/7 Tahun 1997 Pasal 1. Nah, limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas ya dari suatu kegiatan proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Nah, itu pengertian limbah menurut Keputusan Memperindang RI. Selanjutnya kita akan melihat karakteristik limbah. Ya. Nah, karakteristik limbah itu ada 4. Yang pertama berukuran mikro, yang kedua berukuran dinamis, ketiga berdampak luas, dan yang keempat berdampak jangka panjang. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa itu berukuran mikro. Artinya, ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat kita lihat. Nah, jadi tidak dapat kita lihat, contohnya seperti debu dan gas. Kalau yang bersifat dinamis itu adalah sampah atau limbah yang dinamis sifatnya. Nah, kalau yang berdampak luas, nah itu penyebarannya itu sangat luas sekali. Ya, jadi luas penyebaran dari limbah. Yang keempat, itu berdampak jangka panjang. Nah, kalau berdampak jangka panjang, artinya masalah limbah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga dampaknya akan berlanjut pada generasi yang akan datang. Selanjutnya, kita lihat lagi jenis-jenis limbah. Ya, nah jenis limbah itu yang pertama berdasarkan jenis senyawanya, yang kedua berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumber. Nah, yang pertama kita lihat dulu berdasarkan jenis senyawa. Ya. Nah, kalau berdasarkan jenis senyawa, ada 2. Yang pertama limbah organik dan yang kedua limbah anorganik. Ya. Nah, kalau limbah organik yaitu limbah yang berasal dari organisme yang dapat terurai secara alami oleh bakteri dan jamur. Contohnya seperti sisa makanan dan daun-daun tumbuhan. Kalau limbah anorganik yaitu limbah yang tidak bisa terurai secara alami
tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelapukan dan pengkaratan. Dia bisa terurai, tapi waktunya yang lama. Contohnya seperti besi dan aluminium. Nah, jenis limbah yang kedua yaitu adalah limbah berdasarkan wujud. Ya. Nah, kalau berdasarkan wujud, nah itu terbagi pula menjadi 3. Ya. Nah, ada limbah padat, limbah cair, limbah gas, ya. Jadi ada 3 limbah. Kalau limbah padat itu adalah limbah yang sifatnya padat, ya. Nah, seperti limbah plastik, limbah kayu yang sudah tidak terpakai. Nah, jadi sifatnya itu padat. Tapi kalau limbah cair, nah itu adalah limbah yang berasal dari cairan. Contohnya seperti limbah rumah tangga yang berupa air sisa buangan cuci, sisa air buangan habis mencuci makanan misalnya. Nah, itu yang bersifat cair. Kalau yang bersifat gas, nah itu adalah limbah yang mengandung karbon seperti karbon dioksida dan zat-zat yang lainnya yang sifatnya gas. Nah, terus limbah yang ketiga yaitu limbah berdasarkan sumbernya. Nah, kalau berdasarkan sumber, nah itu dibagi pula menjadi 5. Yang pertama limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, ya. Dan yang terakhir itu ada limbah radioaktif. Nah, kalau limbah domestik itu adalah limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, seperti sisa sayuran, itu bersifat padat. Kalau yang bersifat cairnya itu adalah sisa bekas cucian, ya. Nah, kalau limbah industri itu adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pabrik. Selanjutnya, limbah pertanian adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Contohnya seperti sisa pestisida, pupuk, atau sampah dari tumbuhan itu sendiri. Dan limbah pertambangan, nah itu limbah yang dihasilkan dari daerah pertambangan. Yang terakhirnya limbah radioaktif yang berasal dari pemanfaatan tenaga nuklir. Sekian video kali ini. Nah, ini ada sebuah kuis, silahkan dikerjakan. Soalnya, air limbah sebenarnya memiliki warna tertentu, tergantung dari kandungan air limbahnya. Namun seringkali kita melihat air limbah yang berwarna keruh. Nah, menurut kalian, apa yang menyebabkan air limbah itu berwarna keruh? Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar video ini. Sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.